Komunikasi lebih dari sekedar kata-kata. Ini tentang hati dan jiwa. Aku Hasna Haq, dan ini Soul Talk, tempat ngobrol untuk jiwa yang lebih sehat. Dan kali ini kita bakal ngobrolin topik yang super penting, yaitu kesehatan mental dan juga self-care. Kita sering banget fokus ke kesehatan fisik, tapi kadang kita lupa kalau misalnya kesehatan mental juga gak kalah penting. Di obrolan kali ini, kita bakal bahas kenapa kesehatan itu menjadi fondasi hidup yang berkualitas, cara mengenali dan mengelola emosi, dan beberapa tips simple biar kita bisa lebih mindful dalam keseharian. Jadi, tetap dengerin sampai akhir ya. Oke, yang pertama kita akan bahas yang paling dasar dulu nih, yaitu apa sih kesehatan mental itu dan kenapa penting banget buat kita jaga. Untuk menjawab pertanyaannya, akan ada tamu spesial, yaitu Kak Delia Herdiana, SPC MPC Psikolog, sebagai psikolog psikologis anak dan remaja. Kita sambut dulu kali ya. Halo Kak. Halo Hasna dan teman-teman Soul Talk. Gimana nih Kak kabarnya Kakak? Baik, sehat, Alhamdulillah. Kesibukannya apa Kak akhir-akhir ini? Kesibukannya paling saat ini lagi praktek mandiri aja, kemudian proyek-proyek aja sih, rekrutmen ataupun psikotes buat anak-anak sekolah. Gitu. Masya Allah, semoga lancar terus ya Kak ya. Amin. Oke nih Kak, mungkin kita langsung masuk ke topik pembahasan aja kali ya, tentang pentingnya kesehatan mental dan pengertian kesehatan mental itu sendiri itu apa sih Kak? Oke, nah mental health itu atau kesehatan mental sebetulnya kan didefinisikan ketika seseorang mengalami kondisi kesejahteraan mental, kemudian membuatnya bisa menghadapi stres kehidupan, menyadari kemampuan yang dia miliki, kemudian bisa belajar dan bekerja sesuai dengan kemampuannya, dan kemudian bisa berkontribusi dan membangun relasi yang positif dengan lingkungan sekitarnya, sehingga ketika masalah apapun yang dia hadapi atau tantangan apapun yang dihadapi bisa diselesaikan dengan cara yang lebih efektif gitu. Kenapa penting kesehatan mental itu bagaimana Kak? Oke, kesehatan mental itu kenapa penting? Karena kan tadi ya sudah kita bahas bahwa ketika kita sehat mental, otomatis kita bisa berpikir dengan lebih jernih, bisa memecahkan masalah, bisa belajar dan bisa memunculkan potensi terbaik kita yang bisa kita lakukan dalam keseharian, kemudian juga bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial, sehingga dengan begitu kita tahu batasan kita mana di saat seperti apa kita merasa sehat atau di saat seperti apa kita merasa tidak baik gitu, dan sehingga perlu pertolongankah atau perlu strategi tertentu untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah yang sedang dialami gitu. Berarti memang sangat-sangat penting ya Kak, karena bagaimanapun kesehatan mental dan juga kesehatan fisik itu saling berkesinambungan ya Kak ya. Betul. Oke nih Kak, nah kalau misalnya tadi kita sudah membahas tentang pengertiannya dan juga seberapa pentingnya gitu Kak. Nah kita mau membahas tentang faktor-faktor kesehatan mental itu ada apa aja sih Kak? Oke, nah untuk faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu ada beberapa Hasna dan teman-teman Soul Talk. Jadi yang pertama adalah faktor fisiologis. Fisiologis itu bisa dari kondisi tubuh secara fisik, kemudian juga secara genetik juga. Kemudian ada faktor emosional, jadi memang setiap orang punya bakat emosi tertentu lah ya gitu dalam dirinya, baik yang dari dirinya maupun dibentuk lingkungan. Kemudian ada dari faktor sosial itu termasuk di dalamnya budaya, keluarga, kemudian media sosial itu juga faktor sosial ya. Kemudian budaya tertentu terkadang punya stereotip atau pandangan tertentu, stigma masyarakat, dan terakhir perekonomian, karena memang nggak bisa dipungkiri perekonomian yang tidak sehat atau bermasalah otomatis akan tinggi stresnya, sehingga bisa meningkatkan resiko kesehatan mental lebih tinggi. Nah memang faktor-faktor ini tidak ada jaminan, jadi katakanlah mungkin dia secara fisik sehat tapi ternyata dia mengalami situasi trauma yang cukup besar, terus kemudian pola hubungannya dengan orang-orang sekitar juga tidak positif, maka bisa terjadi kesehatan mental. Atau bahkan semuanya baik-baik aja, kemudian dia ternyata menghadapi suatu permasalahan, katakanlah secara fisik nggak ada, keluarga oke,
biasanya akan resikonya lebih rendah, tapi tidak menjamin juga seseorang terhindar dari permasalahan mental. Jadi keterkaitan faktor-faktor ini memang hubungannya cukup kompleks gitu. Jadi nggak bisa sama seperti sakit fisik, siapapun bisa sakit fisik ya, sakit apapun, jantung ataupun sakit berat sekalipun. Tapi kita bisa melakukan strategi tertentu untuk meminimalisir agar kita bisa membangun kesehatan mental yang lebih baik gitu. Berarti memang sebenarnya banyak banget ya Kak faktornya tuh, dari mulai sosial, dari mulai perekonomian, dari mulai kesehatan fisik juga sangat-sangat berpengaruh. Nah kalau misalnya dampaknya tersendiri nih Kak dari kesehatan mental terhadap produktivitas dan hubungan sosial tuh kayak gimana sih Kak? Oke, nah kalau misalnya seseorang yang tidak sehat secara mental gitu ya, otomatis dia menghadapi atau memecahkan masalah tidak efektif atau tidak sesuai yang seharusnya dia lakukan. Otomatis tuntutan keseharian atau mungkin situasinya karena ini teman-teman masih baru lulus kuliah, barangkali masih perkuliahan, bisa otomatis sulit untuk belajar gitu ya. Kebayangnya kalau kita lagi sakit fisik aja kita berpikir susah ya. Kemudian otomatis ketika kita sulit memecahkan masalah, sulit berpikir, otomatis tugas tidak akan selesai dengan maksimal gitu ya. Kemudian dari tugas yang nggak maksimal ini pasti ada lingkungan sekitar di mana kita punya tanggung jawab terhadap tugas-tugas ini, baik misalnya dosen, orang tua ataupun dengan atasan gitu ya. Otomatis atasan juga akan bereaksi secara tidak menyenangkan gitu ya, misalnya marah dan lain-lain, sehingga situasi sosial juga tidak kondusif. Pada akhirnya produktivitas ini juga tidak tercapai karena yang harusnya target penyelesaian atau target pengerjaan tugas tidak bisa optimal gitu, sehingga justru akan menambah masalah baru gitu ya. Ibaratnya mungkin ketika secara mental kita tidak sehat sepenuhnya gitu. Jadi memang kesehatan mental juga berdampak ke semuanya kayak karena ya memang itu tadi, kesehatan mental kan karena di dalam pikiran kita sendiri. Jadi kalau misalnya kitanya nggak sehat juga pasti bakal berpengaruh ke semuanya kayak. Nah, aku pernah baca nih Kak, kalau misalnya ternyata generasi aku ini, generasi Gen Z ini ternyata rentan terhadap kesehatan mental. Emang itu benar ya Kak? Oke, memang kalau secara statistik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, tingkat statistiknya memang lebih tinggi gitu ya terkait isu permasalahan kesehatan mental. Ada beberapa hal yang mungkin bisa membentuk situasi ini terjadi gitu ya. Yang pertama, situasi lingkungan sosial. Dalam artian kan Gen Z ini terlahir dari situasi yang memang sudah akses informasinya cukup mudah dibandingkan generasi saya dulu gitu ya. Kalau generasi saya dulu saya kuliah aja dulu untuk bisa cari sesuatu di internet tuh harus ke warnet. Jadi belum bisa kita akses di handphone tuh belum bisa. Jadi butuh effort, butuh usaha, butuh meluangkan waktu dan lain-lain. Sementara kalau Gen Z ini kan memang sedari dini mereka sudah terpapar dengan informasi yang cukup masif dan luas gitu. Kemudian juga akses informasi yang luas ini secara sosial, perekonomian dan budaya itu kan jadi mudah juga diakses oleh para generasi ini, sehingga hal-hal atau isu-isu peperangan lah, perekonomian itu semua bisa melihat langsung, ada videonya gitu, sehingga bisa merasakan langsung kekhawatirannya, kepanikannya, kecemasannya. Sementara kalau era saya dulu kan misalnya pun sedang krisis ekonomi gitu ya, mungkin iya berasa misalnya makan jadi terbatas dan lain-lain, tapi secara sosial, secara langsung kita nggak ngerasain, anak-anak bisa tetap bermain dan lain-lain. Sementara kan kalau Gen Z, kejadian di negara lain pun kita juga bisa lihat gitu ya, dan apalagi kalau kita sudah terpaku pada topik tertentu pasti akan muncul terus. Nah itu juga jadi faktor pemicu juga gitu ya. Kemudian waktu akses sosial media, jadi memang ada penelitian bahwa semakin tinggi jam kita mengakses internet ataupun sosial media ya konteksnya, itu sangat berkaitan erat dengan kesehatan mental. Jadi semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk berinternet atau bersosial media, itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Kemudian juga dari segi pola asuh bahwa mungkin kalau Gen Z kan orang tuanya kemungkinan antara baby boomer atau generasi X gitu. Nah untuk baby boomer dan generasi X mereka punya pola
pola tertentu dimana kalau mereka kan zaman dulu hidup banyak sulitnya ya gitu, istilahnya bisa makan dan lain-lain itu sudah alhamdulillah gitu. Beda sama kita mungkin udah bisa berpendidikan tinggi dan lain-lain, sehingga ada kecenderungan mungkin untuk orang tua pada generasi tersebut mengatakan bahwa anak saya jangan sampai kesulitan, tapi pada akhirnya terlalu banyak dibantu, terlalu banyak khawatirnya nih orang tua ini, sehingga banyak memberikan bantuan yang sebetulnya tidak perlu. Jadi khawatir anaknya gagal, khawatir anaknya melakukan kesalahan, padahal kegagalan dan kesalahan itu kan bentuk kita belajar, bentuk betul. Kita belajar untuk mengembangkan cara menyelesaikan masalah. Oh, yang ini efektif dan ini nggak efektif gitu. Kemudian yang ketiga kalau menurut saya adalah karena tren. Jadi karena media sosial ini penggunaan cukup masif, aksesnya cukup masif, semua orang bisa mengakses, semua orang bisa bicara gitu ya, memberikan informasi yang berkaitan dengan kesehatan mental, padahal belum tentu semua yang sampaikan itu valid informasinya atau sesuai gitu, karena mungkin kadang-kadang mereka hanya sekedar tahu tapi tidak mendalami, sehingga akhirnya terbentuklah tren gitu ya, bahwa kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang keren gitu, dalam artian ketika dia datang ke psikolog atau mengalami atau menjalani terapi itu sesuatu tren bahwa mereka keren loh gitu, atau jadi merasa bangga gitu kalau mereka mengalami suatu permasalahan psikologis tertentu. Jadi over informationnya terlalu berlebihan, mereka menganggap bahwa sesuatu yang sebenarnya kesehatan mental itu kan akan lebih baik kalau kita sehat gitu ya. Kalau jadi mereka punya tren bahwa kalau saya pergi sekolah tuh keren gitu. Mungkin hal positifnya adalah generasi Z mereka lebih aware dan lebih tahu banyak, apalagi informasinya cukup banyak terkait kesehatan mental gitu. Tapi pada kondisi tertentu akhirnya jadi self diagnose atau mendiagnosa diri sendiri. Oh, saya kayaknya ada nih ini, checklist sendiri itu, padahal kita pun profesional untuk bisa menetapkan seseorang mengalami kategorinya gangguan ya, mengalami suatu gangguan itu butuh bahkan kolaborasi psikolog dan psikiater, butuh kita wawancara beberapa sesi, kadang-kadang pun itu belum tentu pada saat pertemuan pertama atau kedua bisa langsung ketemu akar masalahnya dia apa gitu, kayak gitu sih. Jadi kombinasi itu semua yang mungkin mengakibatkan Gen Z akhirnya banyak cemas, banyak mengkhawatirkan hal-hal yang memang seharusnya ya masih normal gitu ya. Mungkin apalagi media sosial dengan akses mereka untuk bisa mencari uang lebih, itu kan juga jadi range-nya banyak banget ya. Istilahnya mereka peluang untuk cari uang banyak gitu, jadi sehingga mungkin hanya kuliah aja gitu tanpa mencari penghasilan tambahan tuh jadi sesuatu yang insecure juga. Bisa jadi sesuatu yang orang lain kok bisa ya punya uang banyak gitu ya, atau bisa jadi influencer dan lain-lain. Jadi gapnya kan terlalu jauh. Kalau saya dulu mungkin cari uang ya sekedar magang di kerja jadi pelayan restoran misalnya, tapi ya udah gajinya segitu aja, nggak akan mungkin perbedaan sosial ekonominya si generasi muda ini tidak sejauh sekarang gitu. Iya sih Kak, kalau misalnya aku juga merasakan kalau misalnya saking kita apa-apa tuh gampang didapetin di internet, jadi ngelihat banyak orang yang udah sukses di usiaku itu kan jadi lebih kok bisa gitu kan. Ada yang ngomongnya teh 100 juta awal di umur segini gitu kan. Aku mikirnya, hah seriusan aku di umur segini masih kayak gini-gini aja gitu kan. Jadi kepikiran juga. Iya sih Kak, jadi memang sebenarnya penggunaan internet juga sangat-sangat berpengaruh ya Kak. Dan juga tadi aku juga sempat ngedengar ke yang bagian pola asuh itu juga karena mungkin ya bukan dimanjakan tapi lebih dibantu gitu. Nah mungkin ya jadinya malas berpikir gitu, mungkin juga berpengaruh ya Kak ya. Iya betul, jadi memang pola asuh yang banyak memberikan bantuan gitu ya, karena kekhawatiran anak takut gagal, takut salah dan lain-lain, justru membuat anak kan akhirnya nggak belajar. Oh ternyata kalau masalahnya A, penyelesaiannya B, hasilnya gini loh. Oh ternyata kalau B, penyelesaiannya C, hasilnya seperti ini. Jadi memang itu tidak membangun mental mereka untuk bisa fight gitu. Oh ini gagal nih, oh cari lagi. Jadi sehingga
sebuah stigma bahwa kegagalan adalah sesuatu yang memalukan gitu. Padahal kegagalan tuh wajar kok, semua orang gagal gitu. Cuman kan bagaimana kita membangun kegagalan itu, belajar mencari solusi lain. Oh ternyata yang kemarin nggak pas nih, kita cari lagi apa lagi ya gitu. Nah itu kan daya juang itu yang memang harus dibutuhkan dan nggak bisa kan kita nyari masalah gitu. Jadi memang sebetulnya masalah tuh memang harus mereka alamin. Kegagalan, kesalahan tuh sesuatu yang wajar yang memang harus mereka hadapin di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, lalu aku mau tahu juga nih Kak, langkah-langkah awal untuk mengenal diri sendiri itu gimana sih Kak? Oke, nah untuk mengenal diri sendiri adalah sebetulnya mungkin kesannya klise ya. Jadi kita memang tahu gitu, tahu diri sendiri dengan cara adalah mungkin kita bisa menulis gitu ya. Kalau mungkin bingung mulai dari mana, kita tulis aja. Saya misalnya Delia Herdiana dari kesukaan dan lain-lain, itu nanti akan mengalir. Kita sebutnya sih journaling. Dari journaling itu kita tuliskan apa yang kita nggak suka, apa yang kita suka, kemudian hal-hal apa yang terjadi di sekitar kita yang bikin kita nggak nyaman, bikin kita senang apa aja gitu. Dari situ kita menggali diri kita, merefleksikan diri kita. Kita tahu batasan-batasan mana. Oh ini masih oke nih. Oh ini emang sering kejadian kayak gini nih, tapi ternyata selalu bikin gak nyamannya banget, berarti kan ada apa gitu. Jadi dari journaling itu kita membantu mengenali. Kemudian juga sebenarnya journaling itu juga bisa kita mengidentifikasi hal-hal yang bisa jadi pemicu kita berpotensi masalah. Misalnya kita menghadapi stres tertentu terkait apakah akan ujian atau misalnya ketika berada di situasi lingkungan baru, terus kita nanti identifikasi lagi, ada lagi hal-hal yang internal dari dalam diri kita, masalahnya apa aja, hal-hal eksternal apa aja yang kita bisa lakukan apa aja. Nah itu mungkin bisa ngebantu, dan ya salah satunya mempelajari tentang kesehatan mental, yaitu juga proses yang bisa ngebantu kita mengenali batasan diri kita masih oke atau enggak, atau butuh pertolongan atau enggak gitu. Jadi memang sebenarnya journaling juga perlu ya Kak ya, buat lebih mengenal diri sendiri. Kalau misalnya selain journaling nih Kak, buat orang-orang mungkin ada yang malas nulis gitu Kak, ada nggak sih Kak? Bisa dengan cara kita banyak ngobrol, kita tanya sama orang sekitar kita, perspektif mereka tentang kita seperti apa sih. Karena bisa jadi mereka menangkap sesuatu yang gak kita tangkap, atau mereka menangkap sesuatu yang sebenarnya kita nggak maksudnya gitu. Ternyata orang lain nangkapnya gitu. Penyebabnya apa ya? Apakah karena ekspresi kita kalau menyampaikan sesuatu kurang menyenangkan, sehingga orang lain menangkap hal itu sesuatu yang gak wajar gitu ya, sesuatu yang ini. Itu juga bisa dilakukan gitu, dengan ngobrol banyak orang, minta masukan aja. Menurut kalian aku tuh orangnya gimana sih gitu? Apa yang menurut kalian bisa tapi jangan sampai ini juga jadi kemudian jadi bikin insecure juga ya. Kita juga harus punya pandangan diri yang kalau misalnya nggak usah ditulis, minimal kita berpikir gitu ya. Banyak baca buku juga bisa membantu kita untuk mengenali diri sendiri, mana yang ternyata aku kalau lagi stres tuh kayak gini ya. Ternyata ketika berhadapan sama orang baru saya lebih nervous, lebih lebih butuh waktu gitu ya, kayak gitu sih. Oke, berarti selain journaling mungkin juga bisa buat ngobrol sama orang juga, dan juga bisa baca buku ya Kak, biar lebih mengenal diri sendiri itu kayak gimana gitu. Karena memang untuk mengenal diri sendiri itu ternyata tidak begitu mudah ya Kak. Betul. Oke nih Kak. Nah, tadi kita sudah membahas banyak ya Kak tentang kesehatan mental itu apa, pentingnya, dari mulai faktornya, dampaknya, dan juga langkah awal. Nah, sekarang mungkin akan masuk ke fase selanjutnya, itu mengenal emosi negatif nih Kak, dan juga cara mengatasi overthinking. Itu karena banyak banget dirasakan, termasuk aku juga orangnya emang overthinking banget nih Kak, apa-apa dipikirin sampai aduh takutnya gini, jadi malah stres sendiri juga dan capek lumayan. Ya gimana tuh Kak cara mengatasinya? Nah mungkin yang perlu kita pahami, sebetulnya emosi negatif itu adalah sesuatu yang wajar sekali dirasakan oleh setiap orang gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang pamali lah ya segala macam. Cuma memang kita perlu belajar gimana sih cara marah yang masih tetap sesuai nilai dan norma sosial di lingkungan kita, gimana cara sedih yang tidak mengganggu orang juga gitu ya.
bahwa emosi negatif itu kan banyak, ada kecewa, marah, ada sedih, ada malu gitu ya. Itu emosi negatif yang memang perlu kita sadari, dan sebetulnya emosi negatif ini perlu kita rilis, perlu kita keluarkan dengan strategi tertentu, dengan cara tertentu. Nah, untuk mengatasi emosi negatif ini banyak cara sebetulnya. Karena emosi negatif itu berkaitan dengan stres. Stres itu kan banyak ya, range-nya bisa hal kecil sampai hal yang besar. Ketika kita stres, kita akan ada emosi yang gak nyaman, yang negatif yang kita rasakan. Jadi memang kita perlu tahu pencetus kita merasa gak nyaman itu apa sih. Apakah masalah atau hanya perasaan, atau kadang keduanya. Misalnya masalah tuh ketika ujian kita stres, berarti kan itu ada solusinya adalah kita harus belajar untuk mengurangi stres dan ketidaknyamanan. Dengan kita mengetahui pencetusnya, dengan itu kita tahu gitu ya penyelesaian ketika masalah berarti harus diselesaikan. Kalau untuk ketika perasaan bisa dengan relaksasi. Bisa dengan relaksasi itu adalah kita mengatur nafas gitu ya, mengatur nafas secara rutin setiap hari ketika kita ada di kondisi stres yang stressful, berat gitu ya. Misalnya seminggu ini kayaknya karena mau ujian gitu, jadi kayaknya gak nyaman terus nih seminggu ini gitu. Bisa kita lakukan pagi dan malam. Pagi ketika kita baru bangun untuk relaksasi, pagi ketika baru bangun jangan pegang handphone dulu, jangan apa-apain dulu. Dengan kita narik nafas dalam, kita tahan 4 hitungan, kemudian kita keluarkan lewat mulut, lakukan kurang lebih 10 kali gitu ya. Pagi dan malam itu bisa dilakukan untuk teknik relaksasi. Kemudian juga menjaga kesehatan fisik itu juga penting, karena olahraga juga bisa membantu kita mengelola stres yang dihadapin. Olahraga kan fisik ya gitu, fisik ketika kita lebih nyaman secara fisik, maka akan stres pun akan membantu kalau secara fisiologis, karena aku nggak gitu dalamin ya, secara fisiologis hormon stres kita akan nurun dengan olahraga gitu. Terus kemudian berinteraksi dengan orang lain, melakukan aktivitas lain, tidak terfokus pada permasalahan, itu juga membantu kita untuk mengelola emosi negatif dan tidak overthinking gitu. Karena kalau overthinking, kita kan fokusnya seringkali jadi ke masalah itu aja, lupa bahwa masalah ini perlu diselesaikan, perlu ada langkah-langkah untuk bisa kita selesaikan agar si masalah ini perlahan menghilang atau masalah ini terselesaikan gitu. Berarti memang emosi negatif itu sebenarnya wajar ya Kak ya, karena memang semuanya juga berhak punya emosi yang bermacam-macam, tapi bagaimana kita caranya mengelola itu supaya tidak berlebihan dan juga tidak mengganggu orang lain, itu kan Kak pentingnya Kak ya. Dan juga tadi sudah Kakak tahu kalau misalnya ada perasaan yang tidak enak dan juga memang ada permasalahan, dan itu harus dipikirin sebenarnya dengan pikiran yang saat tenang ya Kak ya, betul, gitu. Betul. Jadi memang yang paling utama mungkin menenangkan diri dulu supaya biar bisa mikir gitu kan Kak. Karena memang secara fisiologis kita nggak akan bisa berpikir kalau misalnya kita lagi belum tenang. Emosi gitu sih, benar-benar sih Kak. Nah tadi juga sudah disinggung juga kalau misalnya teknik relaksasi yang paling mudah dilaksanakan itu mengatur nafas yang dilakukan sebanyak 2 kali di pagi dan di malam. Sangat-sangat membantu ya kayak itu buat orang-orang yang lagi stres banget, mungkin bisa menggunakan teknik relaksasi itu. Oke Kak, mungkin boleh Kakak kasih pesan-pesan untuk teman-teman Soul Talk yang lagi mendengarkan. Oke. Nah, karena topik kita kesehatan mental, saya mau titip pesan juga buat teman-teman bahwa kesehatan mental itu perlu kita upayakan dan usahakan dengan strategi-strategi yang tepat. Tadi dengan mengenal berbagai lingkungan, dengan mengenal diri sendiri, kemudian dengan mengenali diri sendiri, kita tahu batasan mana kita masih berfungsi dan batasan mana kita tidak berfungsi, sehingga ketika segala upaya, segala cara sudah dilakukan tapi tetap tidak terselesaikan, maka nggak masalah kok kita datang ke psikolog ataupun psikiater untuk membantu kita menyelesaikan kendala atau ketidaknyamanan yang ada gitu. Terima kasih banyak ya Kak, aku udah mendapatkan banyak ilmu baru tentang kesehatan mental, dan pastinya teman-teman Soul Talk juga pasti akan mendapatkan wawasan baru dari mulai pentingnya kesehatan mental, apa itu kesehatan mental, faktor dan juga dampaknya, lalu juga langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk mengenal diri sendiri dan juga mengenal emosi negatif yang ternyata itu wajar, dan juga cara mengelola overthinking dan teknik relaksasinya.
Terima kasih banyak ya Kak Iya, Delia sama-sama. udah menyempatin waktunya dan juga sharing-sharing sama teman-teman Saltok di sini. Oke sahabat Saltok, mungkin segitu dulu aja episode kali ini. Jangan lupa dengerin episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.